Jadi hari ini aku ada ngebawa ini. Ini adalah biji dari tomat dan ini berasal dari hanya satu tanaman tomat doang. Dan ini udah aku pisahkan dari tomatnya itu sendiri dan sisa dari tomatnya itu aku gunakan sebagai masakan di rumah. Jadi masih ada yang tersisa di rumah ya. Jadi masih bisa diolah kembali daripada kita buang gitu aja. Jadi lebih baik kita manfaatkan kembali sisa-sisa buah tomat itu. Dan ya, untuk tanaman tomat yang ini yang sudah aku pisahkan ini rencananya sih ingin aku tanam. Namun sedikit tips saja untuk kalian yang ingin menanam tomat itu lebih baik apabila biji-bijinya ini kita jemur terlebih dahulu karena biji-bijinya ini mengandung banyak sekali lendir-lendir yang dilindungi seperti ini yang membuat perkecambahannya itu sedikit lebih sulit daripada dengan biji-biji tomat yang sudah mengering gitu. Yang tidak ada lagi sisa-sisa dari lendir-lendirnya ini sendiri. Oke, tapi ini nggak masalah. Ini bakal kita rendam terlebih dahulu, bakal kita sirami. Nah, di sini ada sedikit air. Jadi di sini bakal kita ini aja kita rendam semua benih-benihnya. Oke. Setelah itu bakal kita peras-peras sedikit agar setidaknya bisa mengurangi lendir-lendir yang ada di dalam biji tomatnya ini sendiri. Nah, ini sisa-sisa buah tomatnya kita letakin aja di media tanam agar ntar bisa dimakan oleh ini ya, oleh binatang-binatang tanah. Oke, dan ya, ini sudah kita ini kan biji-biji tomatnya yang ada di dalam sini. Nah, ini dia tenggelam semuanya ya. Ini menandakan kalau benihnya itu berkualitas. Oke, sekarang ini bakal kita rendam kurang lebih sekitar 15 menit, kemudian baru kita tanami di media tanam yang ini. Selagi kita menunggu, kita bakal coba untuk berkebun untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebun lainnya ya. Jadi di kebunku itu ada banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini yang tumbuh liar gitu aja, bahkan dia udah naik ke atas-atas sana. Nah, itu dia. Dah, ya dari warnanya yang pink seperti ini sebenarnya enak ya untuk dipandang dengan mata. Sedap gitu. Melihat tanaman seperti ini yang tumbuh liar di kebunku sebenarnya memberikan keuntungan juga. Salah satunya adalah itu dia. Nah, aku nggak tahu itu kelihatan atau tidak. Nah, itu dia. Itu ada lebah yang menggerogoti nektar-nektar yang ada di tanaman bunga ini. Sehingga secara tidak langsung tanaman liar bunga ini itu mengundang polinasi-polinasi ke dalam kebunku. Salah satunya yang tadi dan juga yang ini nih. Nah, kupu-kupu seperti ini lumayan banyak juga datang keterbangan di sekitaran tanaman ini. Melihat tanaman seperti ini membuatku sebenarnya ingin sekali menanam sesuatu bunga-bungaan di kebun ya. Lebih banyak lagi tapi tepatnya di sekitaran sana. Nah, sekitaran tanaman budidayaku agar entar bisa mengundang lebih banyak polinasi lagi. Yang paling ingin aku undang itu lebah sih, lebah yang memang khusus untuk nektar ya, bukan lebah yang malah ngancurin tanaman pintu-pintunya itu. Nah, itu beda lebahnya. Aku nggak tahu apakah lebah yang seperti jenis itu menghisap madu juga atau tidak, atau menghisap nektar juga atau tidak. Tapi setidaknya yang ingin aku undang itu adalah lebah-lebah seperti yang tadi kita lihat itu, yang di atas sana. Sekarang dia udah pergi sih. Oke sip, jadi kurang lebih sudah 15 menitan berlalu dan ini kurang lebih sudah lumayan berkurang lendir-lendir yang ada di dalam ininya, di dalam tomatnya, di dalam benih tomatnya lebih tepatnya. Dan ya ini langsung aja kita iniin, kita taburkan ke media tanam ini. Sip, udah habis semuanya. Dan ya, ini semuanya sudah terbagi sama rata. Dan ini di atasnya bakal kita tutupkan sedikit tipis-tipis dengan menggunakan tanah yang sudah diayak tadi ya. Nah, jadi tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu banyak. Gunanya agar untuk menimbun benih ini sehingga benih ini ntar tidak diambil oleh semut yang berlalu lalang. Dan juga benih itu dia bisa berkecambah apabila dalam kondisi yang gelap. Bukan bisa berkecambah, lebih tepatnya gampang untuk berkecambah di dalam ruangan yang gelap. Karena itu sangat penting untuk kita tutupi benih-benih kita dengan menggunakan sedikit tanah di atasnya. Jangan terlalu banyak karena takutnya apabila terlalu banyak ntar benihnya itu malah sulit untuk tumbuh. Karena agak sulit dia ntar untuk bisa menembus lapisan atas tanah kita. Oke, jadi tipis-tipis saja sehingga membuat suasana di benih-benih itu terasa gelap sehingga mereka bisa lebih cepat ntar berkecambahnya. Harapannya sih gitu. Ntar kita lihat aja deh. Dan ya, ntar tanaman tomat ini rencananya ingin aku tanami di planter bag sisa ini. Di sini masih ada 1, 2 dan juga 3 planter bag sisa yang belum tahu aku tanami dengan apa. Rencananya ntar bakal aku tambah lagi 2 planter bag lagi. Dan semuanya itu ntar rencananya ingin aku tanami dengan tomat. Tapi ntar kita lihat deh apakah semuanya bakal kita tanami dengan tomat atau tidak. Setelah beberapa hari akhirnya benih atau bibit dari tomat yang kemarin kita semai ini udah mulai berkecambah semuanya
rata-rata ini pertumbuhannya lumayan baik. Ini dia masih ada bijinya di atas daunnya, ada juga yang sudah terbuka lebar seperti ini, seperti mereka ini. Walaupun pertumbuhannya ini agak meninggi seperti ini, tapi nggak masalah. Ini kemungkinan besar karena mereka kurang sinar matahari, karena kita letakkan di bawah insect net seperti ini, yang menyebabkan sinar matahari itu agak sedikit untuk terpancar di dalam tanaman ini. Tapi nggak masalah, karena ntar ketika dia sudah mengeluarkan daun kedua atau ketiganya, daun sejati ya maksudnya, daun sejati kedua atau daun sejati ketiganya, itu bakal langsung kita pindah tanami di tempat yang ini nanti, di tempat yang lebih besar daripada di polybag seperti ini. Tadi barusan aku ada nemu satu kelapa jatuh ini, jadi kelihatannya ini masih muda, atau mungkin hanya kelapa paten atau yang hampir tua, lumayan tua gitu. Tapi ya, ini aku lumayan haus juga untuk kali ini. Jadi ya kita belah aja ya kelapanya. Lumayan soalnya untuk menghilangkan haus sementara. Aduh, ya lumayan lah teman-teman ya. Dapat kelapa muda juga, nggak muda juga sih ini, aku nggak tahu sih muda atau tidak, tapi ya setidaknya warna itu masih hijau. Aduh. Ya kelapanya agak paten, hampir tua, tapi masih enak untuk dimakan. Minum kelapa teman-teman. Memang dia air kelapanya ini tidak seperti air kelapa yang memang masih muda, yang dimana masih ada soda-sodanya sedikit. Ini udah nggak ada soda sama sekali, tapi airnya itu manis. Dan ya, paling penting bisa ngilangin haus kita akibat lelah bekerja. Oke, sekarang kita belah isinya. Walaupun belum semuanya terisi, tapi lumayan. Tapi ntar aku lihatin gimana isi dari kelapanya. Oke, jadi isinya kurang lebih seperti ini. Walaupun tidak penuh karena di sini masih ada sedikit yang belum terisi penuhnya. Ya, tapi ini udah termasuk kelapa yang udah paten juga. Hampir tua maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut makannya. Memang rasa kelapa ya hasil dari kebun sendiri itu beda dengan kelapa yang kita beli di samping-samping jalan. Walaupun kelapa ini nggak aku rawat, tapi rasanya benar-benar sip, kelar. Benar-benar cara terbaik untuk menutupi hari ini.